Hai, apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik aja. Kembali dengan Cinta Tarot, aku membuat readingan ya. Kali ini biasanya zodiak ya, jadi ini agak beda, aku agak bahasanya masih ke sana ya. Masih ke zodiak. Jadi kali ini adalah pick a card ya. Di sini sudah ada 3 pilihan ya. Tapi tunggu dulu, ini temanya adalah em, keinginan terbesarmu yang akan diwujudkan ya. Keinginan terbesarmu yang akan diwujudkan oleh Tuhan dan semesta. Kita akan lihat ya, di sini ada 3 pilihan. Ada pile 1, pile 2, dan pile 3 ya. Mungkin dari awal udah bisa milih ya. Ya, pilih sesuai dengan kata hati kamu ya. Mana yang paling bersinar, mana yang mungkin malah redup gitu-gitu. Ya, so pile 1 di sini ada batu ini ya. Aku nggak tahu guys, lupa namanya. Dan kartunya ada The Hierophant ya. Di sini di pile kedua ada batu ini ya. Mungkin White Selden ya. Terus di sini kartunya adalah The Empress. Oke. Bisa pilih. Dan di pile ketiga ada batu ini agak-agak orange merah gitu ya. Dan kartunya ada The Sun. Oke. Sudah pilih ya. Pile 1, pile 2, dan pile 3 ya. Jadi ini tidak ada batasan waktu, jadi kapanpun nonton itu bisa. Buat yang kepengen langsung dibaca ke energinya, bisa personal reading, bisa cek nomor WhatsAppnya di deskripsi box di bawah video ini. So, kita mulai ya dari pile 1 ya. Di sini yang pile 2 dan pile 3 kita singkirin dulu, oke? Di sini ada batu ini dan juga ada Hierophant. Oke, apa sih keinginan terbesarmu yang akan diwujudkan? Oke, keinginan terbesarmu pile 1, grup pile 1 ya, yang akan diwujudkan. Let's clarify the situation. I was trying. Thank you so much. King of Swords, Two of Cups, Queen of Pentacles, dan Nine of Swords. Oke, di sini aku melihat ya, keinginan yang terwujud ada yang di sini tentang pernikahan ya, atau persatuan dengan seseorang. Ada two of Cups dan juga ada The Hierophant ya, dimana ini sih bisa jadi pernikahan, bisa jadi kayak menyuarakan tentang keinginan menikah ya, gitu ya, atau akhirnya memutuskan untuk menikah bersama seseorang gitu ya. Pile 1 di sini juga ada keuangan yang aku lihat bakalan membaik ya. Cuman aku merasa di sini untuk pile 1, aku nggak tahu ya apa sih yang membuat kamu terpengaruh dengan orang lain. Misalnya kayak kepikiran dengan omongan orang lain, kepikiran dengan apa yang dilihat orang lain gitu loh ya. Jadi aku melihat itu yang cukup membuat kamu jadi kayak kepikiran dan stres gitu ya. Atau jangan-jangan kamu memutuskan misalnya menikah atau memutuskan apapun berdasarkan karena orang lain. Jangan sampai ya, jangan sampai. Dalam segala hal, keputusan itu ada di tangan kita. Ikuti kata hati, ikuti bagaimana perasaanmu merasakan ya. Ini bakal baik nggak buat kamu, bakal bagus nggak buat kamu, kayak gitu. Ya, so aku di sini ya,
masih penasaran ya, aku akan ambil dari Romance Angels dulu ya. Terutama ini untuk soal percintaannya ya, PL1. Flirt, children, dan past life. Oke, di sini aku merasa ada yang masih mungkin ini ya juga yang jadi bahan pikiran kamu. Jadi kamu mungkin sudah bersama seseorang yang baru, tapi di sini aku lihat masih ada situasi lama yang mempengaruhi hubungan percintaan kamu. Bisa saja anak ya, atau seseorang di masa lalu yang masih suka mungkin menghubungi kamu gitu-gitu ya, menggoda kamu gitu-gitu ya. So ini yang jadi ketika kamu memutuskan untuk menikah tuh jadi kayak masih nyangkut gitu loh, masih kepikiran gitu ya. Tapi aku merasa kamu akan bisa melewati semua ini. Kenapa? Karena ini adalah keinginanmu yang akan diwujudkan gitu ya. Bisa jadi pernikahan gitu loh ya. Tunggu, aku akan ambil lagi dari Fairy Tarot. Oke, ada Ten of Winter, ada Justice, dan juga ada Six of Winter. So di sini aku melihat akan ada resolusi ya untuk segala permasalahan kamu ya. Ada keuangan juga yang sebenarnya akan baik-baik aja ya. Terus juga aku nggak tahu sih kalau memang kamu sedang kepikiran dengan masa lalu, keterikatan dengan masa lalu, hubungan masa lalu kamu, aku merasa ini akan bisa kamu temukan gimana cara penyelesaiannya. Ya seperti yang aku bilang, resolusi tuh kayak oh ini permasalahannya seperti ini, jadi udah tahu penyelesaiannya harus kayak mana gitu ya. Jadi seperti itu. Dan juga aku melihat kalau ada di sini yang sedang dalam situasi misalnya perpisahan atau perceraian atau apa di pengadilan atau ada urusan pengadilan ya, aku merasa semuanya akan terwujud dengan baik ya, akan dapat terselesaikan dengan baik. Dan aku melihat akan ada perubahan dalam hidupmu atau transisi ya. Bisa jadi kamu akan memulai hubungan serius dengan seseorang yang baru ya, maksudnya di luar dari orang yang lama ya. Even kamu mungkin sama orang yang baru juga sudah lama gitu ya, cuman posisinya yang lebih lama lagi yang akhirnya terselesaikan dengan baik gitu. So kamu juga akan bersama dengan cintamu yang kamu harapkan. Di sini ada Two of Cups ya, ada persatuan, ada mungkin juga pernikahan, dan ada juga kehidupan keuangan yang baik ya. Dan akhirnya bisa melepaskan segala sesuatu dari masa lalu yang masih kepikiran, dan juga memaafkan ya, memaafkan dan belajar ya dari masa lalu kayak gitu. So itu untuk PL1 ya. Jadi aku mencoba untuk reading pick a card lagi ya, karena
sebenarnya aku ngeliat reading zodiak kayak turun banget gitu. Jadi aku mencoba sesuatu yang baru ya. So semoga kalian siap ya. Ini file 1, semoga bisa jadi pesan dan juga pencerahan. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share ya. Kita lanjut ke file 2 ya. Oke, ini dia file kedua ya. Di sini ada batu ini. Sorry, ini belum disingkirin yang tadi. Ini ada White Sheldon ya, benar nggak sih? Dan di sini ada kartu di Impress. Wow, ini sudah kemewahan, kelimpahan, rezeki ya. Kesuburan, bisa jadi juga kehamilan. Wow, benar nggak ini keinginan terbesarnya kamu? Termasuk diantaranya gitu ya. Kita lihat untuk file kedua, keinginan terbesarmu yang akan diwujudkan oleh Tuhan dan semesta. Kita lihat ya. Oke, file kedua. Wow, the star. Di Impress, the star, dan juga High Priest. Di sini ada juga the Wheel ya. Dan juga ada the Devil. Ya, dari segi kehidupan. So, apa ya? Di sini aku melihat ya, ada kebenaran yang terungkap. Ya, tentang kehidupan gitu loh. Tentang mungkin sesuatu yang selama ini mengikat kamu. Ya, yang membuat kamu kemelekatan terhadap sesuatu yang membuat kamu nggak bisa move on ya, tapi tetap bisa jadi ini suatu hubungan ya. Sebenarnya nggak hanya hubungan sih, bisa juga dalam pekerjaan gitu ya, dalam keuangan atau apapun. Ini orang bisa terikat ya, orang bisa kemelekatan atau terikat gitu. Di sini aku melihat ya, ada kebenaran yang akhirnya bisa kamu pahami, dan ini yang membawa perubahan dengan kamu. Kebenaran yang terungkap itu bisa saja ini loh guys, kayak pencerahan loh, kayak kamu akhirnya menemukan gimana sih kamu harusnya menghadapi semua hal gitu yang mungkin sedang kamu hadapi ya, dan kamu memahami apa yang sudah kamu pelajari sama ini ya, dan akhirnya apa, kamu dalam hidup tuh tahu apa yang bagus buat kamu, apa yang enggak, kamu bisa paham gitu. Kenapa? Karena semuanya terbuka dengan jelas, bahwa kalau misalnya dalam cinta ya, misal kamu sedang keterikatan dengan seseorang, karena aku ngeliat the devil di sini ya, kamu masih keterikatan dengan seseorang, terus ada kebenaran yang terungkap, mungkin kamu memahami bahwa oh ternyata seseorang itu kayak gini ya, seseorang ini lagi kayak gini ya gitu, sifatnya kayak gini, atau ternyata dia bukanlah orang yang baik banget gitu ya. Bisa saja itu terungkap dan itu membuat kamu berubah gitu loh ya, dan memahami bahwa oh ya, apa yang sudah kamu lihat dari dia juga sudah akumulasi dari sebelumnya gitu loh, sudah banyak belajar kamu juga gitu ya. Di sini juga aku ngelihat keinginan yang bisa jadi terwujud ya, seperti aku bilang ya, keuangan yang sangat baik ya, kelimpahan, kemewahan, kesuburan, bisa jadi juga karir atau bisnis kamu meningkat ya, keuangannya juga meningkat ya, atau memang untuk kalian mungkin yang sudah berpasangan, mungkin bakal ada kehamilan atau anak ya, kehadiran warga baru gitu ya di tengah-tengah kalian gitu ya. Jadi so ini sih kayak terbukanya jalan ya buat file kedua,
bagaimana sih kamu menjalani hidup. Ya mungkin juga kamu akan bisa melepaskan diri dari keterikatan kamu terhadap orang, situasi atau apapun ya, dan bisa hidup lebih baik ya. Gimana sih yang bagus buat kamu, apa yang enggak, apa gitu ya, karena kamu sudah banyak belajar dari kehidupan kamu sebelumnya ya. Dan nextnya ketika memutuskan sesuatu ya, kamu akan melihat dulu, kayak dilihat dulu, ini kira-kira oke nggak nih gitu kalau aku jalanin gitu ya. So oke, aku akan lihat dari Romance Angel untuk percintaan ya, biar komplit. Tunggu ya. Kira-kira apa untuk pile kedua. Retreat. Oke. True love dan juga passion. Ada yang mundur dari suatu hubungan, tapi nggak besar banget ya, karena aku lihat ada 2 skenario di sini. Tapi ada yang balik lagi, atau mungkin kamu mundur terus balik lagi ya. Sempat mundur dari suatu hubungan, diem dulu, off dulu, break, terus akhirnya kembali lagi ya, bisa juga. Atau memang kamu memang lagi mundur dalam keadaan itu gitu loh ya. Tapi di sini aku lihat ada hubungan yang justru makin mesra ya, makin memahami ya bahwa oh ini emang orang yang saya cintai. Setelah banyak tadi pencerahan yang datang, kebenaran yang terungkap, justru kamu menemukan bahwa inilah orang yang memang kamu benar-benar cintai ya, kayak benar-benar apa ya, bikin kamu bergelora deh, bikin kamu seneng banget hatinya ya, bikin kamu selalu rindu deket dia gitu ya, bikin kamu happy banget, nyaman, tenang gitu. Dan ini ya bisa jadi kamu merasa ini adalah true love-nya kamu ya, atau cinta sejatinya kamu gitu ya. So seperti itu sih aku melihat. Jadi kayak ada sesuatu yang terungkap yang akhirnya memberikan kepastian lah untuk kamu seperti apa gitu keadaannya ya. So aku akan ambil dari Fairy Tarot di sini. Wow. Di sini ada Six of Autumn, ada Queen of Autumn, dan juga The Dreamer. So aku gimana ya nyusunnya tadi, gini ya. Ya, gak apa. So di sini aku melihat ada keuangan yang meningkat dan itu nggak terduga. Ada keuangan yang meningkat yang tak terduga ya. Mudah-mudahan ya, karena lagi musim apa nih, pacaklik ya namanya. Lagi musim agak sulit gitu loh, mungkin karena sedang ini ya, pemulihan keuangan gitu ya di seluruh dunia lah pasti ya, karena kan pandemi sebelumnya. Nah di sini juga aku melihat kayak kamu menemukan yang apa ya, kayak jalan dimana kamu bakal suksesnya itu di mana. Kayak menemukan jalan kamu bakal sukses itu di mana gitu ya, atau kamu bakal dapet peluang yang ini akan bisa membawa kamu pada kesuksesan ya. Ini katanya sih karena hal-hal baik yang sudah kamu lakukan ya, jadi ini karma baiknya gitu. Wow ya, di sini aku ngeliat
kayak kamu tuh tinggal take action aja, kamu tinggal jalan aja dan mewujudkannya, karena jalannya sudah kamu ketahui ya, tinggal kamu kejar aja gitu. Kayak kamu udah paham, oh saya tuh bagusnya di sini nih, bidang ini nih gitu ya, seperti itu, kayak paham gitu ya. Dan apa aku lihat juga, kehidupan kendalinya ada di tanganmu. Kenapa? Karena kamu ya seperti yang aku bilang, sudah tahu ya mana yang bagus, mana yang enggak, mana jalan yang bisa membawa kamu pada kesuksesan, mana yang enggak gitu juga ya. Jadi ini benar-benar hidup ada di kendalimu ya, ada peningkatan keuangan ya, dan juga itu tak terduga ya, mungkin juga ada yang ngembaliin uang ya, ada juga mungkin yang kamu mengajukan pinjaman terus cair gitu, ada juga ya. Jadi kayak kamu tuh benar-benar juga menemukan ya, akhirnya kenapa kehidupanmu itu dari karir apapun ada di kendalimu ya, ada di tanganmu kendalinya, karena kamu bertemu juga dengan seseorang yang bisa mewujudkan impian kamu, termasuk dalam cinta juga ya gitu ya. So yang mana kamu? So itu adalah keinginan terbesarmu yang akan diwujudkan. Kalau ini memang resonate silahkan komen pilih file berapa ya. Ada lagi nggak sih kira-kira yang belum aku baca? Kayaknya sih sudah ya. Jadi semuanya akan berjalan sesuai keinginan kamu. Kenapa? Ya, karena kamu juga sudah belajar ya dengan masa lalu. Di sini juga kamu menemukan cinta, menemukan kesuksesan, dan juga keuangan yang baik ya. Keuangan tak terduga ya, yang baik ya. So seperti itu. Semoga ini bisa jadi pencerahan buat kamu ya. File kedua. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share ya. Kita akan lanjut ke file ketiga ya. Bye. Oke, hai, file ketiga ya. Ini batunya aku taruh sini ya. Di sini ada kartu The Sun. The Sun itu bisa jadi kayak kesehatan, karma baik ya. Kayak karma baik tuh kayak kebaikannya mulai datang ke kamu gitu loh ya. Setelah kamu menjalani situasi yang sulit sebelumnya. So ya itu dulu. Kita lihat nextnya kartunya apa ya. File ketiga. Oke, keinginan terbesarmu yang akan diwujudkan oleh Tuhan dan semesta. Kita lihat ya. Situation. Three of Cups, wow. Four of Cups, okay. The Hangman. Dan juga King of Cups. Keinginan terbesarmu yang akan diwujudkan seperti apa? Ya, seperti yang aku bilang juga tentang karma baik. Kenapa? Karena ada hal yang akan kamu rayakan. Terutama kalau kamu mungkin sedang tadinya lagi sakit, menjalani sakit gitu ya. Aku lihat bakal membaik gitu loh ya. Dan ini menjadi sesuatu yang akan sangat kamu rayakan banget gitu loh. Ya, di sini juga apa ya? Ada ketenangan, kayak nggak mau yang terburu-buru ya. Kayak dalam mengambil keputusan, dalam melihat berbagai hal ya. Aku lihat kamu lebih ke memikirkan dulu, direnungkan dulu, ini bagus nggak ya untuk saya, dan dalam berbagai sisi kamu lihat gitu loh, nggak hanya dengan satu perspektif
perspektif ya. Jadi berbagai perspektif kamu coba gitu, kira-kira oke nggak sih ini buat saya, kalau nanti ujung-ujungnya bakal bagus nggak gitu. Jadi nggak hanya oh yang penting seneng happy itu langsung oke jalanin, enggak. Jadi lebih kepada kamu pikirin dulu gitu ya. Dan ini membuat kamu jadi orang yang lebih tenang ya, lebih tenang, dan melihat segala sesuatu itu apa ya, kayak dengan keindahan gitu loh. Kenapa? Karena kamu tidak terikat dengan apapun gitu loh. Dalam segala hal seperti yang aku bilang juga, kamu punya perspektif yang berbeda gitu loh, nggak kaku ya. Kayak ada orang misalnya lagi ada masalah datang gitu, lagi ada sesuatu yang datang yang sulit gitu ya, dia langsung kepikiran, stres, kaku, stagnan dan lain-lain. Nah, di sini posisinya ketika ada sesuatu yang datang yang mungkin tidak baik gitu ya, kamu tuh bisa kayak punya pemikiran lain gitu loh ya. Oh mungkin ini lagi kayak gini gitu, oh mungkin jadi nggak gampang emosian ya, oh mungkin lagi ada kayak apa gitu ya, kayak memahami aja gitu loh ya. Atau juga oke, mungkin lagi di situasi ini lagi sulit, mungkin di sebelah sini aku bisa bagus gitu. Jadi nggak kaku ya, nggak kaku. Jadi kamu selalu punya perspektif yang berbeda terhadap segala hal gitu ya. Dan akhirnya apa, hidup itu terasa lebih indah gitu loh, karena kamu tidak lagi terikat gitu ya, kepikiran, stres, apa ada masalah gitu-gitu ya. Itu juga bisa bikin sakit loh ya. Nah di sini kesehatan juga baik ya, dan di sini juga ada kayak keyakinan ya bahwa kedepannya tuh bakal bagus gitu loh, karena situasinya juga baik gitu loh. Jadi kayak membawa kamu merasa yakin bahwa kedepannya juga bakal bagus gitu. So bener sih, kalau kamu kebahagiaanmu sekarang ya itu menciptakan kebahagiaanmu di masa depan gitu ya. So ini bagus banget energinya. Aku akan coba dari Romance Angel, siapa tahu ada percintaannya yang muncul ya untuk pile ketiga. Ada deception, wow, codependency, dan juga healing family issues. So ini juga sepertinya ada sesuatu yang mempengaruhi kamu ya tentang percintaan, makanya kamu mencoba untuk menstabilkan diri dan tenang ya, melihat situasi dengan ketidakkakuan gitu ya. Karena memang aku lihat ya, dalam mungkin situasi percintaan, mungkin juga dengan pasangan kamu, suami kamu, istri kamu, atau mungkin pasangan serius kamu gitu ya. Di sini kamu merasa ada ketidakjujuran gitu loh. Dan juga ada permasalahan di dalam keluarga yang membuat kepikiran, mungkin ada masalah anak gitu ya. Dan kamu merasa masih terjebak dalam hubungan ini, masih terikat dalam hubungan ini. So ini mungkin cara kamu untuk bisa menstabilkan kamu agar tetap happy gitu ya dalam hidup, tetap tenang dan menjaga kesehatan kamu juga gitu. Tapi aku nggak merasa bahwa semua dari kalian yang memilih PL3 ini merasakan kisah cinta seperti ini ya. Kayak keterikatan, permasalahan keluarga, dan adanya ketidakjujuran gitu ya. Tapi bisa saja memang merasakan tapi sudah bisa menstabilkannya gitu. Dan itu bisa jadi keinginanmu yang memang akhirnya diwujudkan gitu ya. Bisa tenang, bisa fleksibel dalam segala situasi gitu ya. So aku akan ambil dari Fairy Tarot ya. So aku akan coba ya untuk setiap hari bikin video pick a card ya. Sebenarnya kenapa nggak zodiak? Menurut aku sih sebenarnya sama aja sih sama pick a card ya. Karena reading zodiak juga lagi turun banget. So aku mencoba alternatif lain ya.
balik lagi ke yang dulu sih, karena aku juga dulu sebenarnya pick a card ya. Sebenarnya sama aja guys dengan zodiac, so nggak masalah sih, tetap nonton ya. So di sini ada magician, strength. Ini memaksimalkan aku bisa pick a card tuh, bisa memaksimalkan aku cepet bikin tema baru ya, cepet mengabari kalian juga gitu loh ya, karena nggak panjang-panjang, nggak banyak-banyak. Oh my god, oh no, oh my god, let nine of summer. Oh my god guys, selamat untuk yang memilih pel ketiga ya, 3. So I don't know ya, kalau kamu punya kemampuan law of attraction ya, aku merasa apapun ya keinginanmu, apapun itu akan diwujudkan. I don't know, apapun ya. Kalau itu terjadi tolong komen ya. Dan kekuatan dari dalam ya, kekuatanmu dari dalam, kesabaran, ketenangan, dan juga ada keinginan yang diwujudkan. So nih ya, wishes is come true, kayak doa-doamu akan terwujud, mimpimu akan terpenuhi, kamu akan merasakan kehidupan yang penuh dengan keajaiban. Wow, serius sih, apapun ya, mau dalam cinta, kehidupan, karir, keuangan ya, aku nggak tahu yang mana yang akan diwujudkan keinginan terbesarmu, karena kamu yang paling tahu ya keinginan terbesarmu apa, dan mungkin saja ada di antara semuanya, dan aku merasa itu akan terwujud ya. So itu dipastikan untuk PL ketiga akan terwujud ya. Semoga, silakan komen kalau memang iya. Dan itu sih untuk PL ketiga, semoga ini benar, yang baik-baik benar-benar terjadi sama kamu. Terima kasih sudah nonton ya, semoga bisa jadi pesan dan juga pencerahan. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share ya. Bye semua.